Puji Tuhan saudara, bertemu kembali di channel Sahabat Doa, di mana melalui channel ini kami akan mendukung saudara di dalam segala pergumulan doa saudara. Kalau saudara rindu berlangganan dengan channel ini, silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara diberkati melalui channel ini saudara, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, sebelum kita akan menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan, terlebih dahulu saya akan menjelaskan satu bagian firman Tuhan yang akan membangkitkan iman saudara ketika saudara menaikkan permohonan-permohonan saudara di hadapan Tuhan. Adapun teks firman tersebut adalah dari Matius pasal 16, mulai ayat 13 sampai ayat yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Pengakuan Petrus. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, "Kata orang, siapakah anak manusia itu?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan Yeremia, atau salah seorang dari para nabi." Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang mengatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga." Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia adalah Mesias. Puji Tuhan saudara, konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada saudara adalah di mana satu kali Yesus bertanya kepada murid-muridnya untuk melihat sejauh mana mereka mengenal dia. Tapi terlebih dahulu Yesus bertanya, "Kata orang, siapakah aku ini?" Lalu kemudian murid-muridnya mengatakan bahwa ada yang mengatakan bahwa dia adalah Yohanes Pembaptis, ada pula yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya, "Katamu siapakah aku ini?" Lalu kemudian Simon Petrus menjawab, dan jawaban Simon Petrus itu benar saudara, di mana jawaban Simon Petrus itu didasari oleh pengenalan akan Tuhan, di mana Yesus sendiri berkata bahwa Bapalah yang mengatakan itu kepadamu, kata Yesus. Di mana jawaban Simon Petrus adalah bahwa dia atau Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Saudara, malam hari ini saya rindu kita belajar ini untuk kita memahami dan memiliki pengenalan yang benar akan Tuhan. Karena kepada Dialah kita berseru. Setiap hari kepada Dialah kita berdoa. Kepada Dialah kita memohon. Dan alangkah pentingnya untuk kita mengenal Allah yang kepadanya kita berseru berdoa bersama. Itu sebabnya saat ini saudara, saya rindu kita belajar tentang pengenalan akan Tuhan, dan juga apa yang akan terjadi jika kita memiliki pengenalan akan Tuhan di dalam kehidupan kita. Saya percaya firman Tuhan ini akan membangkitkan iman saudara ketika saudara menaikkan pergumulan-pergumulan saudara di hadapan Tuhan. Saudara, ketika Yesus bertanya akhirnya kepada muridnya, "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Kemudian Simon Petrus menjawab, "Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup." Mesias artinya adalah juru selamat yang dijanjikan. Jadi ketika Petrus berkata bahwa engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup, Petrus mengenal Yesus sebagai juru selamat dan mengenal Yesus sebagai anak Allah, sebagai Tuhan. Jadi intinya pengenalan yang benar, di mana pengenalan Simon Petrus ini dibenarkan oleh Tuhan Yesus. Dan pengenalan yang benar adalah pengenalan di mana dia mengenal, atau kita mengenal, atau anak-anak Tuhan mengenal bahwa Yesus adalah juru selamat dan Tuhan.
Itulah inti dari kekristenan, saudara, mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kalau saudara rindu mengalami perkara besar dalam hidup saudara, sebentar lagi kita akan belajar apa yang akan dialami oleh orang-orang yang mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya. Kalau kita mengenal Yesus dengan benar, kita akan mengalami perkara besar. Malam hari ini, saudara, sebelum saudara menaikkan doa-doa saudara di hadapan Tuhan, pastikan saudara mengenal Dia dengan benar. Sebelum saudara memohon di hadapannya, pastikan saudara memiliki pengenalan yang benar akan Dia, di mana saudara mengenal Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara. Tidak ada artinya saudara mengalami mujizat tanpa mengenal Dia sebagai Juru Selamat dalam kehidupan saudara. Tidak ada artinya saudara diberkati berlimpah-limpah, tetapi saudara tidak memiliki pengenalan akan Dia bahwa Dialah Tuhan dan Juru Selamat saudara. Itu sebabnya miliki pengenalan akan Tuhan dengan benar. Apakah isi dan inti dari pengenalan yang benar akan Tuhan? Kita mengenal Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan kemudian saudara, apa yang akan terjadi jika di dalam hidup kita mengenal Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita? Lihat saudara apa yang dikatakan Yesus, ayat 17. Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang mengatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga." Orang yang memiliki pengenalan akan Tuhan dengan benar disebut sebagai orang yang berbahagia. Saya percaya setiap kita merindukan kebahagiaan, sukacita di dalam kehidupan kita. Kenapa kita berjuang? Karena kita rindu kebahagiaan. Kenapa malam hari ini kita bersama-sama berdoa? Karena kita rindu kebahagiaan. Kenapa saudara melakukan apa yang saudara lakukan dalam kehidupan saudara sehari-hari? Karena saudara merindukan, mengharapkan, mendambakan kebahagiaan dalam kehidupan saudara. Dan tahukah saudara, kebahagiaan yang sejati itu dialami, dimiliki oleh orang yang mengenal Dia dengan benar. Jika saya dan saudara mengenal Yesus dengan benar, kebahagiaan bagian kita. Mengenal Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka kebahagiaan menjadi bagian kita. Lalu kemudian ayat 18 saudara. "Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya." Setelah Petrus menunjukkan pengenalannya kepada Yesus yang benar, maka Yesus pun berkata, "Aku pun berkata engkau adalah Petrus." Terlepas dari perdebatan tentang ayat ini saudara, tetapi hal yang saya mau tegaskan di sini adalah bahwa ketika Petrus menyatakan pengenalannya akan Tuhan, Tuhan sendiri, Yesus sendiri mengatakan bahwa engkau adalah Petrus. Artinya apa? Yesus juga mau menegaskan bahwa jika engkau mengenal aku pun mengenal engkau. Aku pun memahami engkau. Aku pun mengerti segala sesuatu dalam hidupmu. Jadi orang yang mengenal Tuhan dengan benar dikenal oleh Tuhan dengan benar. Hari ini kalau saudara rindu dalam kehidupan saudara, Tuhan tahu segala sesuatu dan Tuhan perhatikan segala sesuatu dalam kehidupan saudara. Dia mengerti segala sesuatu. Dia memahami segala sesuatu dalam kehidupan saudara. Miliki pengenalan akan Dia, karena orang yang mengenal Tuhan dengan benar dikenal oleh Tuhan. Apakah ada anak Tuhan yang tidak dikenal oleh Tuhan? Atau adakah orang-orang yang mengatakan dirinya sebagai pengikut Tuhan tidak dikenal oleh Tuhan? Akan banyak saudara. Bukankah nanti pada hari-hari terakhir orang-orang berkata, "Bukankah aku melakukan ini, melakukan itu, melakukan ini demi nama-Mu?" Apa kata Tuhan? "Aku tidak mengenal engkau, enyahlah engkau." Siapa yang dikenal oleh Tuhan? Orang yang mengenal Dia dengan benar. Hari ini miliki pengenalan akan Tuhan dengan benar, maka dia pun mengenal saudara. Dia tahu segala sesuatu, dia mengerti segala sesuatu. Masalah persoalan saudara malam hari ini dia tahu, dia mengerti. Dan kemudian yang terakhir, ayat 19, "Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga." Kembali saudara, ayat yang sering diperdebatkan, tetapi malam hari ini saya tidak mau berdebat. Malam hari ini yang saya mau tegaskan, inti dari ayat ini sebenarnya, Tuhan mau menegaskan bahwa apa yang kau kerjakan di dunia ini, kuasa sorga juga ikut bekerja. Karena dikatakan apa yang kau ikat di dunia ini terikat di sorga, apa yang kau lepaskan di dunia ini terlepas di sorga. Artinya apa? Kuasa ilahi ikut bekerja dalam apa yang kita kerjakan. Kuasa Allah, kuasa sorga ikut campur tangan dalam apa yang kita kerjakan. Saya percaya malam hari ini kita rindu Allah bekerja dalam doa-doa kita. Kita rindu Allah campur tangan dalam seruan kita malam hari ini.
Dan kalau saya dan saudara memiliki pengenalan yang benar akan Tuhan, kuasa sorga, kuasa ilahi ikut bekerja di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama buat malam hari ini. Sebelum saudara menaikkan doa-doa saudara, biarlah firman Tuhan ini membangkitkan iman saudara, bahwa saudara memiliki pengenalan yang benar kepada Dia yang kepadanya hari ini saudara berdoa berseru. Kalau saudara memiliki pengenalan yang benar akan Dia, berbahagialah hidupmu. Kalau saudara memiliki pengenalan yang benar akan Dia, Dia pun akan mengenal, mengerti, memahami hidup saudara. Kalau saudara memiliki pengenalan akan Dia, kuasa ilahi akan ikut campur tangan. Malam ini kuasa sorga ikut campur tangan, kuasa ilahi ikut campur tangan dalam hidup saudara yang mengenal Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara. Puji Tuhan saudara, biarlah firman Tuhan ini membangkitkan iman saudara. Mari naikkan doa saudara dengan sungguh di hadapan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan saudara. Tiba waktunya malam hari ini kita akan menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan. Saya akan mendukung saudara di dalam doa. Apapun yang menjadi pergumulan saudara saat ini, apapun yang menjadi beban saudara, permohonan saudara, kerinduan saudara, mari datang kepada Tuhan. Dia Allah yang menantikan saudara datang bermohon kepada Dia, dan Dia Allah yang peduli dan sanggup menjawab saudara. Itu sebabnya datanglah kepada Tuhan dengan penuh penyerahan, datanglah kepada Tuhan dengan iman saat ini saudara, dan saya akan mendukung saudara dalam segala permohonan saudara di hadapan Tuhan. Saudara, yang pertama saya rindu saat ini berdoa bagi saudara. Jika ada saudara yang sedang mengalami sakit saat ini, saya rindu berdoa khusus bagi saudara yang sedang mengalami sakit, apapun yang menjadi penyakit saudara. Mari datang kepada Tuhan dengan penuh iman. Kita akan bersepakat memohon kesembuhan. Kita akan bersepakat memohon mujizat Tuhan untuk mengerjakan kesembuhan bagi saudara. Mari kita datang kepada Tuhan saudara. Saya berdoa bagi saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba mendukung anak-anak-Mu yang sedang sakit. Hamba berdoa bagi mereka yang sedang sakit. Apapun yang menjadi penyakit mereka, Engkau Allah yang sanggup campur tangan. Engkau Allah yang sanggup melakukan mujizat. Kalau dulu Engkau menyembuhkan yang sakit, hari ini pun kami percaya Engkau tetap sama. Engkau tetap sanggup untuk menyatakan mujizat-Mu, menyembuhkan anak-anak-Mu yang sedang sakit saat ini. Di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, mari saudara angkat tangan kananmu kepada Tuhan dengan penuh penyerahan. Taruh tangan kirimu di bagian tubuhmu yang sedang sakit dengan iman bahwa tangan Tuhan terulur menjamah penyakitmu dan menyembuhkan engkau. Dalam nama Yesus, Bapa di sorga, pandang anak-anak-Mu yang sedang menumpangkan tangan atas penyakit yang sedang mereka derita. Hamba berdoa, nyatakan mujizat-Mu Tuhan. Nyatakan perkara yang besar ya Bapa. Sembuhkan anak-anak-Mu. Urapi tangan mereka yang sedang tertumpang atas penyakit mereka. Dan nyatakan mujizat-Mu ya Bapa. Cabut segala bibit penyakit dari dalam tubuh mereka. Jika ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit diabetes, Bapa di sorga, hamba berdoa, kerjakan kesembuhan dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang sedang sakit ginjal, dalam nama Yesus sembuhkan. Dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang saat ini mengalami asam lambung, ulurkan tangan-Mu, nyatakan mujizat-Mu dalam nama Yesus. Bapa di sorga, apapun yang menjadi penyakit mereka, Engkau Allah yang sanggup melakukan mujizat. Engkau Allah yang sanggup mengerjakan pemulihan. Sembuhkan anak-anak-Mu ya Bapa. Sembuhkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Percaya saudara bahwa Allah sedang bekerja untuk menyembuhkan saudara. Kalau ada saudara yang saat ini mengalami lawatan Tuhan, jamahan Tuhan menyembuhkan saudara, mari saksikan saudara dengan penuh sukacita. Saksikan bahwa Tuhan telah menyembuhkan saudara. Tuliskan kesaksian saudara di kolom komentar video ini. Dalam nama Yesus, kesembuhan menjadi bagian saudara. Dalam nama Yesus.
Haleluya. Saudara, saat ini khusus saya mau berdoa bagi keadaan ekonomi saudara. Di masa pandemi ini biarlah Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang bekerja, menyatakan mujizat dan berkat-berkat-Nya atas kehidupan saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan hamba berdoa bagi anak-anak-Mu tentang keadaan ekonomi mereka. Mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami kesulitan ekonomi. Mungkin ada anak-anak-Mu malah yang terlilit hutang. Mungkin ada anak-anak-Mu yang serba kekurangan saat ini. Mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang bingung dengan kondisi yang ada. Bapa di sorga, kami datang kepadamu ya Bapa. Kami datang bermohon di hadapan-Mu, memohon mujizat-Mu, memulihkan ekonomi anak-anak-Mu Bapa. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, pulihkan keadaan ekonomi anak-anak-Mu. Tuhan bela, buka jalan bagi mereka untuk mencurahkan berkat-Mu atas kehidupan anak-anak-Mu ya Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus, dalam nama Yesus Kristus, Engkau Allah yang sanggup menyatakan mujizat-Mu ya Bapa. Dalam nama Yesus, haleluya, haleluya, haleluya. Saat ini Bapa di sorga, hamba juga berdoa bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Pulihkan keluarga anak-anak-Mu. Jadikan semua keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang takut Tuhan, keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Berkati keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang harmonis ya Tuhan, keluarga yang takut akan Tuhan, sehingga damai Tuhan, sehingga ketentraman daripada Tuhan memenuhi keluarga anak-anak-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Berkati hubungan suami istri tetap harmonis dan takut akan Tuhan. Berkati hubungan orang tua dan anak tetap dekat karena diberkati oleh Tuhan. Berkati ya Bapa, di dalam nama Yesus Kristus, haleluya, haleluya. Hamba juga berdoa ya Tuhan, khusus bagi pekerjaan-pekerjaan anak-anak-Mu. Apapun yang menjadi pekerjaan mereka yang sedang mendengarkan video renungan ini, Bapa di sorga, Tuhan kiranya menjamah anak-anak-Mu dalam segala pekerjaan mereka. Bapa yang baik, Tuhan yang memberkati sehingga pekerjaan anak-anak-Mu bisa sukses dan berhasil. Berkati ya Tuhan anak-anak-Mu yang bekerja sebagai tenaga medis. Tuhan jagai, Tuhan lindungi, Tuhan sertai anak-anak-Mu yang bekerja di garis terdepan dalam situasi pandemi seperti ini. Berkati para medis ya Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan campur tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus, berkati Bapa, berkati Tuhan yang bekerja, Tuhan yang campur tangan, membela para medis. Jagai lindungi mereka, daya tahan tubuh mereka, Tuhan yang memberkati. Bapa yang baik, hamba berdoa bagi para petani. Bapa, biarlah dalam kondisi seperti ini pun mereka tetap berjuang, tidak patah semangat. Biarlah Tuhan memberkati para petani dalam mereka mencukupkan pangan bagi masyarakat bangsa ini ya Tuhan. Berkati para petani, berkati apa yang mereka tanam sehingga bisa bertumbuh dengan baik, sehingga akhirnya akan menghasilkan dengan maksimal. Berkati para petani ya Tuhan, dalam nama Yesus Kristus. Berkati juga anak-anak-Mu para pegawai, PNS, honoris, apapun yang mereka kerjakan sebagai pegawai. Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang nyatakan mujizat-Mu ya Bapa. Berkati anak-anak-Mu para pegawai, Tuhan yang bekerja di dalam kehidupan mereka, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba berdoa khusus bagi anak-anak-Mu pelaku bisnis ya Tuhan. Dalam kondisi seperti ini, Engkau kiranya yang membela anak-anak-Mu dalam bisnis mereka,
Di dalam nama Yesus Kristus, dalam nama Yesus Kristus, berkati usaha dan pekerjaan anak-anakmu, berkati bisnis mereka, sehingga bisnis mereka, pekerjaan mereka bisa berkembang, bisa bertumbuh, dan maju sekalipun kondisi ini berat ya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, berkati Tuhan yang campur tangan. Dalam nama Yesus, haleluya, haleluya. Hamba berdoa bagi anak-anakmu yang masih sekolah, berkati studi mereka. Dalam nama Yesus, Tuhan yang campur tangan, sehingga Tuhan memberkati studi mereka, sehingga anak-anakmu akan menjadi orang-orang cerdas, orang-orang yang diberkati oleh Tuhan, sehingga kelak mereka menjadi orang-orang yang berhasil. Itu sebabnya hamba juga berdoa, berkati ya Tuhan masa depan anak-anakmu. Tuhan campur tangan, Engkau yang menjamin masa depan mereka. Engkau yang berkarya ya Tuhan, Engkau yang bekerja, tiada yang mustahil bagimu. Berkati anak-anakmu Bapa, berkati masa depan mereka. Di dalam nama Yesus, Engkau yang menjamin anak-anakmu di dalam campur tanganmu di dalam masa depan mereka ya Bapa. Dalam nama Yesus, haleluya, haleluya. Saudara, mungkin saat ini ada pergumulan pribadi saudara yang belum disebutkan. Saya memberi kesempatan bagi saudara saat ini untuk menaikkan doa saudara pribadi. Apapun itu, serukan di hadapan Tuhan. Saya mendukung saudara dalam doa. Dalam nama Yesus, Tuhan pandang anak-anakmu yang sedang berseru saat ini. Pandang anak-anakmu yang sedang berdoa, memohon kepadamu. Apapun yang menjadi permohonan mereka, Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang bekerja. Dalam nama Yesus, berkati ya Tuhan, campur tangan-Mu ya Bapa. Dalam nama Yesus, dengarkan tangisan anak-anakmu, dengarkan seruan anak-anakmu. Dalam nama Yesus, Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang sanggup, Engkau Allah yang ajaib. Tiada yang mustahil bagimu ya Bapa. Dalam nama Yesus, dengarkan seruan anak-anakmu dalam nama Yesus. Saudara, percayalah bahwa apa yang telah saudara serukan di hadapan Tuhan, Allah mendengar saudara. Allah mendengar seruan-seruan saudara, karena kita telah menaikkannya kepada Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan mendengar, Tuhan menjawab saudara. Saudaraku, kalau ada saudara yang saat ini telah melihat jawaban doa, telah melihat mujizat ketika kita berdoa bersama, silakan disaksikan di kolom komentar video ini saudara, untuk menguatkan anak-anak Tuhan yang lain. Saksikan bagaimana Tuhan mengerjakan mujizat di dalam kehidupan saudara, bagaimana Tuhan menjawab doa saudara. Dalam nama Yesus, saksikan itu saudara. Dalam nama Yesus. Puji Tuhan saudara. Kita percaya bahwa firman Allah telah memberkati saudara, meneguhkan iman saudara, dan doa-doa permohonan kita telah didengar dan dijawab oleh Tuhan. Mari imani, Tuhan telah menjawab doa kita. Tuhan telah menjawab seruan-seruan kita di hadapannya. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan saudara. Kalau saudara diberkati melalui channel ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati saudara. Biarlah doa-doa saudara dijawab oleh Tuhan, dan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati kehidupan saudara dimanapun saudara, dan apapun yang sedang saudara pergumulkan saat ini. Tuhan kiranya yang campur tangan dan memberkati setiap saudara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur dan kita percaya Tuhan menjawab doa kita. Kami kembalikan segala puji hormat,
Kemuliaan hanya bagi-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur dan berdoa. Haleluya, haleluya. Amin.